yang saya hormati rekan-rekan media, yang saya hormati Bapak Menseknek, Bapak Siskap. Mohon maaf rekan-rekan tadi mungkin di lapangan tadi Pak Kapolda Metro sudah memberikan penjelasan dan karena kami baru selesai melaksanakan rapat, jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kami update. Tapi yang jelas apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolda Metro, kembali kita tekankan untuk memberikan pelayanan terbaik khususnya bagi korban, karena di awal jumlah korban kurang lebih mencapai 50 atau 60, tapi saat ini alhamdulillah sudah dibuatkan posko dan korbannya saat ini sudah bisa berangsur-angsur pulang dan ada 2 orang yang saat ini sedang dilaksanakan operasi. Sementara untuk terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan, anggota sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas korban, kemudian juga lingkungan korban, lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami, dan tentunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut setelah tim gabungan baik dari Polda Metro, dari Densus melaksanakan pendalaman. Yang jelas sampai saat ini korban meninggal dunia belum ada, namun ada 2 yang dilaksanakan operasi dan sisanya dilaksanakan proses perawatan dan mudah-mudahan bisa berangsur-angsur kembali pulang. Dan tentunya setiap tahapan dan perkembangan yang perlu kita informasikan nanti akan kita informasikan. Terima kasih. Pak, izin dari dua korban itu yang sedang di lokasi, apakah salah satunya merupakan pelaku dan beredar di media sosial katanya pelaku ini adalah korban bullying, Pak? Apakah benar seperti itu? Untuk saat ini salah satu dari yang saat ini melaksanakan operasi terduga pelaku, dan untuk motif ya saat ini memang sedang kita dalami berbagai macam informasi, tentunya akan kita kumpulkan supaya menjadi satu informasi yang bulat pada saat nanti diinformasikan lebih awal. Terima kasih. Kita temukan jenis senjatanya senjata mainan, ada tulisan-tulisan tertentu, dan itu juga menjadi bagian yang kita dalami untuk mendalami motif, termasuk bagaimana yang bersangkutan kemudian merakit dan kemudian melaksanakan aksinya. Semuanya akan kita jelaskan setelah semua informasi-informasi, temuan-temuan di lapangan, hasil penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut lengkap. Ya, saya kira itu. Informasi sementara masih dari lingkungan sekolah tersebut. Ya. Ya. Sementara tidak ada. Ya, sedang kita dalami. Cukup ya? Oke, terima kasih semua. Thank you.
bahwa sekolah ataupun juga SMAN 72 ini nantinya aman untuk bisa dilakukan ataupun juga digunakan sebagai tempat belajar mengajar. Mengingat kita tahu bahwa SMAN 72 ini adalah tempat sekolah, sehingga tentunya harusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk melakukan proses belajar mengajar, Diandra. Oleh karena itu dari pihak tim Gegana, aparat keamanan, tim kepolisian ini dari tadi memang terus-menerus keluar masuk dan juga terus melakukan penyisiran di area dalam SMAN 72. Dan tidak hanya itu, masalah ini juga memang menjadi permasalahan yang cukup serius begitu, mengingat nanti juga akan langsung dipantau oleh Gubernur Jakarta yakni Pramono Anung. Diperkirakan akan datang sekira pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, Diandra dan juga pemirsa. Kami pun juga belum dapat mengkonfirmasi sebenarnya apakah nanti akan ada pihak ataupun juga terduga pelaku yang akan diungkapkan ataupun juga ada pihak-pihak lain yang akan diungkapkan berkaitan dengan adanya peristiwa ini, mengingat penyisiran masih terus berlangsung dan nampaknya memang kami masih harus menunggu bagaimana nanti dari pihak aparat keamanan mengkonfirmasi, karena asumsi-asumsinya banyak sekali yang terjadi di sini, Diandra dan juga pemirsa. Namun yang pasti memang untuk di situasi di area SMAN Negeri 72 Jakarta Kelapa Gading ini semua siswa sudah dievakuasi sehingga sudah tidak ada lagi siswa yang melakukan kegiatan di area SMA. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan dari para siswa, lalu juga dari pihak karyawan-karyawan sekolah pun juga sudah dievakuasi semua, dan semua korban yang terluka akibat adanya ledakan ini sudah dibawa ke RSI Cempaka Putih, walaupun memang jumlahnya cukup banyak, ada puluhan, hampir 50 berdasarkan informasi yang kami dapatkan, dan masih terus dilakukan adanya pendataan apakah ada korban-korban lainnya yang mengalami luka-luka bakar ataupun juga luka-luka serius akibat ledakan ini, Diandra dan juga pemirsa. Diandra. Baik, sejauh ini apakah ada temuan lain? Amrina, tadi sempat disebutkan ada temuan 2 pucuk senjata api, kemudian juga ada bom rakitan. Apakah saat ini ada perkembangan lain? Yang cukup sulit akibat adanya peristiwa ini, dan tentunya ini menjadi satu hal yang seharusnya memang tidak terjadi di area sekolahan. Informasi yang kami dapatkan memang sejauh ini, Diandra, apabila berkaitan dengan bom rakitan ataupun juga senjata api masih sama seperti tadi, yakni adalah ditemukan adanya 2 senjata api laras panjang dan juga bom rakitan. Namun konfirmasinya ini kami masih tentunya menunggu informasi resmi ataupun juga statement resmi dari aparat keamanan yang sehingga detik ini sudah lebih dari 3 jam lamanya masih melakukan penyisiran di area sekolahan ataupun juga di area SMAN 72 Jakarta, Diandra. Baik, Amrina, bisa digambarkan posisi dari masjid tempat kejadian itu ada di mana tepatnya? Iya, Diandra. Sebelumnya kami menginformasikan terlebih dahulu bahwa kami melaporkan dari titik depan ini adalah di gerbang depan SMAN Negeri 72 Jakarta, yang tentunya bisa dilihat secara langsung dijaga sangat ketat oleh pihak tim keamanan. Nah, informasi yang kami dapatkan, karena kami pun juga belum dapat langsung masuk ke dalam area sekolahan, untuk masjid ataupun juga titik terjadinya ledakan ini berada di area belakang. Jadi memang tidak terlihat gitu ya dari area tempat kami melaporkan saat ini. Namun informasi yang kami dapatkan dari rekan-rekan media dan juga dari beberapa pihak yang ada di sini, memang ketika ledakan terjadi, ini ledakan terjadi tidak hanya 1 kali, namun ada sekitar 3 kali ledakan yang terdengar begitu ya di area masjid, sehingga menimbulkan adanya kekagetan ataupun juga membuat situasi yang pada waktu itu pada pukul 12.15 sedang ada sholat Jumat, tentunya siswa langsung panik begitu, dan ledakan tersebut menimbulkan adanya korban sebanyak 50 korban yang mengalami luka-luka bakar, lalu juga mereka pun ada yang mengalami luka akibat terkena pecahan kaca dan juga luka-luka dari material-material masjid tersebut. Dan tadi kami juga melihat bahwa ada petugas
petugas laboratorium forensik yang juga masuk untuk tentunya melihat bagaimana situasi di titik terjadinya ledakan, yakni di masjid. Namun memang perlu kami informasikan, Diandra, dikarenakan untuk pintu gerbang di area SMA N72 ini dijaga ketat, kami pun juga tidak bisa langsung menggambarkan secara detail seperti apa situasi terkini di area dalam ataupun juga di area masjid, dikarenakan penjagaan yang sangat ketat. Tentunya penjagaan ini juga diperlukan agar situasi di area sekolah ataupun juga area SMA N72 ini tetap steril, sehingga tidak ada intervensi-intervensi dari pihak-pihak lain yang dapat menghambat adanya pendalaman di sini. Diandra, kami terus menantikan bagaimana nanti update dari pihak sekolah, dari pihak tim keamanan berkaitan dengan adanya kejadian ini, mengingat juga korban yang terluka akibat adanya kejadian ini memang cukup banyak, dan mereka adalah anak-anak sekolah, adalah anak-anak yang di bawah umur, yang tentunya pasti secara psikologis cukup terganggu begitu ya dengan adanya kejadian ini, yang mana terjadi di sekolah yang notabene-nya adalah tempat yang seharusnya paling aman bagi mereka. Diandra. Baik, sementara itu untuk situasi masyarakat di sekitar lokasi saat ini seperti apa, Amrina? Iya, Diandra dan juga pemirsa, untuk situasi sekitar di area sekolah ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal.